Halo teman-teman, selamat datang di kanal cerita kita. Hari ini, kita akan berkenalan dengan seekor kucing kecil yang sangat menggemaskan. Cerita ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan yang tulus, siap untuk petualangan yang menghangatkan hati. Yuk, kita mulai. Di sebuah desa yang asri dan tenang, hiduplah seekor kucing kecil berbulu putih dengan corak oranye di punggungnya. Namanya Milo. Setiap hari, Milo punya rutinitas yang menyenangkan. Ia suka berlari-larian di halaman rumput yang hijau, mengejar kupu-kupu warna-warni yang terbang rendah, dan tentu saja, tidur siang di bawah hangatnya sinar matahari. Suara dengkurannya yang halus menjadi melodi tersendiri di sudut taman. Meskipun hidupnya tampak sempurna, ada satu hal yang membuat hati kecil Milo terasa hampa. Ia sering merasa kesepian. Ia melihat anak-anak ayam bermain bersama induknya, atau anjing tetangga yang asyik melempar tangkap bola dengan pemiliknya. Milo hanya bisa memandang dari kejauhan. Ia sangat ingin punya teman, seseorang yang bisa diajak bermain dan berbagi cerita. Setiap malam, sebelum tidur, Milo menatap bintang dan berharap, semoga besok ia bisa bertemu seorang sahabat. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih menempel di dedaunan, Milo berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Air sungai mengalir tenang, dan kicau burung terdengar merdu. Namun, di tengah keindahan itu, Milo melihat sesuatu yang tidak biasa. Di bawah pohon rindang, seorang anak perempuan sedang duduk sendirian. Kepalanya tertunduk, dan bahunya tampak bergetar. Ternyata, anak itu sedang menangis. Hati kecil Milo merasa iba. Meskipun sedikit ragu, ia memutuskan untuk mendekatinya. Dengan langkah yang sangat pelan dan hati-hati, Milo berjalan ke arah anak perempuan itu. Ia tidak ingin membuatnya kaget. Sesampainya di dekatnya, Milo duduk, lalu mengeluarkan suara meongan yang paling lembut. Meong, suara itu terdengar seperti bisikan kecil yang penuh perhatian. Anak perempuan itu mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab bertemu dengan mata bulat Milo yang bening. Ia terkejut sesaat, tapi kemudian, sebuah senyuman kecil terukir di wajahnya. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangannya. "Hai, kucing kecil," sapanya dengan suara serak. "Kamu lucu sekali. Apakah kamu datang untuk menemaniku?" Milo hanya menjawab dengan meongan lagi, seolah berkata, "Tentu saja." Anak itu, yang ternyata bernama Dira, mengulurkan tangannya dan mengelus lembut kepala Milo. Sejak saat itulah, sebuah ikatan istimewa mulai terjalin di antara mereka. Sejak pertemuan di tepi sungai itu, Milo tidak pernah lagi merasa kesepian. Dira dan Milo menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, mereka selalu bersama, menciptakan kenangan-kenangan indah. Pagi hari, mereka akan bermain bola karet di lapangan desa. Dira akan melempar bola, dan Milo dengan lincahnya akan berlari mengejar dan menangkapnya. Mereka tertawa bersama, menikmati momen kebersamaan itu. Saat musim gugur tiba, halaman rumah Dira dipenuhi daun-daun kering yang berwarna kecoklatan. Bagi mereka, itu adalah arena bermain yang sempurna. Dira akan berlari, dan Milo akan mengikutinya dari belakang, melompat-lompat di antara tumpukan daun kering, menciptakan suara gemerisik yang riang. Sore harinya, setelah lelah bermain, mereka akan duduk di teras. Dira sering membawa roti manis yang baru dibuat oleh ibunya. Ia akan membagi rotinya dengan Milo. "Ini untukmu, sahabatku," kata Dira sambil memberikan sepotong kecil. Suatu sore, sambil memandangi Milo yang asyik memakan rotinya, Dira berkata dengan tulus, "Mulai sekarang, kamu adalah sahabat terbaikku, Milo. Aku janji akan selalu menjagamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu." Milo mendongak, menatap mata Dira, lalu mengeong dengan riang. Moongannya terdengar berbeda kali ini, seolah ia mengerti setiap kata dari janji itu dan membalasnya dengan janji yang sama. Namun, seperti dalam setiap persahabatan, selalu ada ujian yang harus dihadapi. Suatu hari, saat sedang asyik mengejar seekor capung, Milo tanpa sadar berlari terlalu jauh. Ia masuk ke dalam hutan kecil yang ada di dekat desa, tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Ketika ia sadar, semua terlihat asing. Pepohonan tinggi menjulang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Milo merasa takut. Ia mencoba mencari jalan pulang, tapi semuanya tampak sama. Hari mulai gelap, dan Milo semakin panik. Sementara itu, Dira mulai cemas.
Biasanya, Milo sudah kembali ke rumah saat sore hari. Ia mencari di halaman, di bawah tempat tidur, bahkan di atap rumah, tapi Milo tidak ada dimanapun. Dengan hati yang berdebar kencang, Dira berlari keluar rumah, memanggil nama sahabatnya dengan suara penuh kekhawatiran. Milo, Milo, di mana kamu? Suaranya bergema di antara pepohonan, namun tidak ada jawaban. Dira tidak menyerah. Ia ingat Milo suka mengejar capung ke arah hutan. Dengan membawa senter, ia memberanikan diri masuk ke dalam hutan yang gelap. Ia terus memanggil nama Milo, berharap sahabat kecilnya itu bisa mendengar suaranya. Setelah beberapa saat mencari, Dira mendengar suara meongan yang lemah dan ketakutan dari balik semak-semak. Itu suara Milo. Dengan cepat, Dira berlari ke arah suara itu. Dan di sana, ia menemukan Milo yang sedang meringkuk ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar. Mata Milo berbinar saat melihat Dira. Dira langsung memeluk Milo dengan erat, merasakan kelegaan yang luar biasa. "Oh, Milo, aku menemukanmu," bisiknya sambil mengelus bulu Milo yang basah oleh embun malam. "Maafkan aku janji tidak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi." Milo mendengkur di pelukan Dira, merasa aman dan hangat. Malam itu, mereka pulang bersama, dengan ikatan persahabatan yang menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak kejadian di hutan itu, persahabatan Milo dan Dira menjadi semakin tak tergoyahkan. Mereka sadar bahwa menjadi sahabat bukan hanya tentang bersenang-senang dan bermain bersama setiap saat. Persahabatan sejati adalah tentang saling menjaga, saling peduli, dan selalu ada untuk satu sama lain, terutama di saat-saat sulit. Mereka belajar bahwa janji untuk selalu bersama bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sebuah tindakan nyata yang menguatkan hati. Setiap hari, Milo dan Dira terus melanjutkan petualangan mereka, namun kini dengan pemahaman yang lebih dalam. Mereka adalah tim, sahabat sejati yang saling melengkapi. Kisah mereka mengajarkan kita semua sebuah pesan yang indah. Persahabatan sejati tumbuh dari kasih sayang yang tulus, perhatian tanpa batas, dan janji untuk selalu ada, dalam suka maupun duka. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang Milo dan Dira. Sangat mengharukan, bukan? Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk selalu menjaga sahabat-sahabat kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.